awal tahun 2023 ini ada renungan supaya kita tahu hati kita sedang mati, sedang sakit atau hidup. Marra Ibrahim bin Adham fi aswaqil Basrah. Suatu ketika ulama besar yang namanya Ibrahim bin Adham melewati pasar di Basrah. Fajtama'an nasu ilaih. Lalu jamaah itu kumpul mengerumuni dia, mendatangi beliau karena mereka tahu ini ulama besar ini perlu mendapatkan nasihatnya. Faqalulah, lalu mereka berkata, ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq. Ini panggilan dari kiai tadi yang bernama Ibrahim bin Adham. Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabi. Allah berfirman dalam kitabnya Al-Quran. Firmannya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan buat kamu. Janji Allah. Kita mesti yakin bahwa Allah Maha penerima doa. Syaratnya tadi, falyastajibuli, penuhi perintahku, taat tunduk kepada Allah. Itu pertama. Wal yu'minu bi, mantapkan imanmu kepadaku, kata Allah. Dua syaratnya, iman yang mantap, kemudian taat dan patuh kepada Allah, sehingga hati kita hidup, ada komunikasi yang lancar dengan Allah, sehingga doa diijabah. Lalu jamaah penduduk Basra itu berkata, Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan doamu. Terus kata mereka, wa nahnu nad'uhu mundzu dahrin fala yastajibu lana. Wahai Abu Ishaq, kami ini berdoa sudah lama, mohon terus sama Allah, tapi sampai detik ini kok tidak ada tanda-tanda doa kami diijabah. Ini kenapa ini? Itu pertanyaan jamaah kepada Abu Ishaq. Mendengar pertanyaan para jamaah, lalu Abu Ishaq memberikan jawaban, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, matat qulubukum, hati kalian itu mati. Hati kalian mati sehingga doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Kita merenung, ada 10 sebab hati itu mati, kata Ibrahim bin Adham. Kita renungkan satu persatu, apakah hati kita hidup atau mati? Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kalian kenal Allah, yang menciptakan aku Allah, yang ngasih makan aku Allah, yang menghidupkan aku Allah, tapi kalian tidak melaksanakan hak-hak Allah. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak melaksanakan hak-hak Allah, sehingga hati kalian mati. Disuruh taat tidak taat, disuruh tunduk tidak tunduk, disuruh sholat tidak sholat, hak Allah tidak dipenuhi, sehingga hati kalian mati. Jamaah rahmatullah, hidupkan hati kita dengan melaksanakan hak-hak Allah untuk disembah, ditaati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih.
Kalian baca firman-firman Allah dalam Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, sehingga hati kalian mati. Dampaknya doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran tidak cukup dibaca, tapi Al-Quran supaya dibaca, difahami dan diamalkan kandungannya. Ketika tidak diamalkan, maka hati kita akan menjadi hati yang mati. Hidupkan hati kita dengan mengamalkan kandungan Al-Quran. Ini renungan yang kedua. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian menyatakan cinta Rasul, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka hati kalian mati. Salah satu contoh, Rasulullah mengajarkan kalau ketemu kamu dengan saudaramu yang muslim, salaman, ucapkan salam, musafahah, jabatan tangan ketika ketemu dan ketika mau berpisah. Malas kita lakukan. Ketika habis sholat, kata Rasulullah, zikir, istighfar 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Malas kita lakukan. Itu sunnah Rasul. Ketika azan, kata Rasulullah, jawablah azan itu. Setelah azan, berdoa. Kata Rasulullah, diajarkan doanya oleh Rasulullah. Malas kita lakukan. Oh, hati kita ternyata mati. Doa enggak dijawab oleh Allah. Dan banyak sunnah-sunnah yang lain yang kita tinggalkan, yang menjadikan hati kita menjadi mati. Doanya enggak dijawab oleh Allah. Kita merenung, hati kita hidup atau mati, yang tahu diri kita sendiri, dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yang keempat, idda'aitum adawat syaitan wa wafaqtumu. Kalian menyatakan bermusuhan dengan setan, tapi kalian bersekongkol mengikuti kehendak setan, sehingga hatimu menjadi mati, doamu tidak diijabah oleh Allah. Oleh karenanya, jauhi kehendak-kehendak setan, dekatlah kita kepada Allah, sehingga hati kita hidup, doa kita diijabah. Yang kelima, qultum nuhibbul jannata walam ta'malu laha. Kalian mengatakan, aku ingin surga, senang surga, tetapi kalian tidak mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Hatimu mati. Jamaah rahimakumullah, agar hati hidup, hendaknya kita bersama-sama beramal dengan amalan-amalan ahli surga, amal soleh, mantapkan iman dan takwa kepada Allah, hati kita akan hidup. Yang keenam, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian katakan, kami takut azab neraka, tapi kalian menggadaikan dirimu untuk masuk ke neraka, sehingga hati kalian menjadi mati. Keseharian melakukan amalan-amalan ahli neraka. Agar hati menjadi hidup, tinggalkan amalan-amalan ahli neraka, giatkan amalan-amalan ahli surga. Hati kita akan menjadi hidup, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketujuh, qultum innal maut haqqun walam tasta'iddu lah. Kalian menyatakan kematian itu pasti, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri dengan amal soleh sehingga hati kalian mati. Mestinya kita selalu bersiap siaga dengan memantapkan iman, menyempurnakan ibadah dan akhlak kita sehingga hati kita menjadi hidup, dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Yang ke-8, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabaltum uyubakum. Kalian sibuk-sibuk koreksi aib saudaramu, sementara kalian lupa dengan aibmu sendiri, sehingga hatimu menjadi mati. Doa tidak diijabah oleh Allah. Oleh karenanya, ayo kita hidupkan hati kita dengan muhasabatun nafsi, koreksi diri, bukan koreksi orang lain, sehingga hati kita menjadi hidup. Doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, akaltum ni'mat rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian makan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, tapi kalian tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga hati kalian mati. Doanya enggak diijabah oleh Allah. Oleh karenanya, ayo hidupkan hati kita dengan pandai-pandai bersyukur, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Yang terakhir, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian sering mengikuti upacara kematian di kuburan, tetapi tidak pernah kalian jadikan pelajaran bahwa kalian juga akan mati, sehingga hatimu menjadi mati, doamu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kematian sebagai nasihat bagi kita. Itulah jamaah 10 renungan bagi kita. Kita perjuangkan agar hati kita senantiasa hidup, sehingga tercipta komunikasi yang baik dengan Allah. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.